pemerintah, bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Gereja Betani Bulungan akan selalu menemani setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Apa kabarnya? Tetap ada sukacita bersama Tuhan pagi hari ini, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah. Karena kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih dan anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami yang tidak pernah henti-hentinya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kami bisa balas Tuhan. Hanya kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, layakan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji datang kepada Engkau, Tuhan Kau Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus umat yang percaya dan diberkati bersama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau bersukacita pagi hari ini bersama Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik buat saudara dan saya. Penyertaannya sepanjang hari hingga pada saat ini. Pagi ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah Tuhan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kepadaku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kepadaku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Lebih lagi katakan jemaat Tuhan, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He's so good to you, He is so good to you, He is so good to me, He's so good to you, He's so good, He is so good to you. He is so good to me, Jesus is so good to you, and Jesus
Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dan sangat baik Bapa. Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Tuhan. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Benar Tuhan, Kau Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kami. Lebih lagi anak puji, Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Benar Tuhan, lebih dari harta. Yes Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Tuhan, dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, bahkan Kau menyediakan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih lagi kita akan katakan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
kasih Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan pagi hari duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu pagi hari Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah Yesus sahabat kami Tuhan. Engkaulah Yesus penolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah pelindunganku. Katakan Yesus. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan
Bapak semuanya. Sebentar kami akan duduk diam untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin Tuhan hamba-Mu, pimpin juga jemaat-Mu Tuhan, supaya kami semua mendapat sesuatu daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Saya percaya sudah dalam keadaan yang baik, sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian dalam waktu beberapa minggu ke depan kita juga akan memperingati kenaikannya. Memang ada jeda waktu antara bangkit sampai dengan naik kurang lebih 40 hari, dan dia diceritakan di dalam Alkitab pergi mengunjungi berbagai tempat dan menampakkan kepada beberapa orang. Apa yang dilakukan pada waktu dia bangkit, pada waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri dan menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dan kalau saudara baca dalam Yohanes 20, bisa kita kelompokkan, bisa menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Yohanes 20 ayat 11, di situ Yesus menampakkan diri kepada Maria. Yohanes 20 ayat 19, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yohanes 20 ayat 24, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Jadi ada Maria, ada murid, ada juga Thomas. Kita mau lihat yang pertama kepada Maria. Nah, kenapa pertama-tama kepada seorang wanita? Kok bukan pada pria gitu ya? Mungkin jadi pertanyaan. Kalau saudara kritis, saudara akan bertanya kenapa demikian. Kalau kita melihat ke belakang atau saudara baca dari kitab Kejadian, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa sebagai pengelola taman yang namanya Taman Eden. Pada saat itu Hawa digoda oleh iblis yang menyamar menjadi seekor ular, dan pada saat itu juga mulailah manusia jatuh di dalam dosa. Yang pertama jatuh di dalam dosa dikatakan adalah Hawa, kemudian Adam, dan kemudian terputuslah hubungan antara manusia dengan Allahnya. Nah, waktu Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, ada seorang yang namanya Yusuf juga meminta untuk bisa jenazah daripada Tuhan Yesus itu dikuburkan di tanah miliknya. Nah, jadi kalau saudara baca, waktu pertama manusia diciptakan itu di Taman Eden. Lalu kemudian pada saat dia dikuburkan, itu juga satu taman milik pribadi daripada seorang yang namanya Yusuf. Jadi inilah yang kita bisa lihat bahwa Tuhan itu memulihkan dari awal ceritanya, bertemu dengan jatuhnya manusia itu dari Hawa, kemudian nanti ditutup oleh dia menampakkan diri kepada seorang wanita yang namanya Maria. Nah, siapa sih yang namanya Maria? Saudara kalau baca di Lukas 8 ayat yang kedua, di sana dikatakan ada beberapa orang perempuan disembuhkan dari roh jahat, berbagai penyakit. Dan salah satunya disebutkan Maria yang disebut Magdalena, yang dibebaskan daripada 7 roh jahat. Nah, angka 7 kalau dalam kitab bicara tentang kesempurnaan atau satu totalitas, dimana kalau kita baca ada 7 roh jahat. Ada juga orang yang berkata Maria itu orang yang gak baik, tapi yang jelas Alkitab gak pernah menerangkan tentang hal tersebut. Yang jelas diceritakan di sana terikat oleh 7 roh jahat saja. Nah, saudara, yang mau kita renungkan saat ini adalah apakah kita sebagai manusia saat ini juga mempunyai keterikatan seperti tadi, terikat 7 roh jahat. Kita adalah manusia yang dikatakan berdosa, kita masih mempunyai ikatan. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Banyak orang yang terikat ataupun rasa punya kedekatan dengan yang namanya uang.
Sedikit-sedikit kita bicara berkaitan dengan uang. Dikatakan di Alkitab, cinta akan uang ialah akar daripada kejahatan. Dan akar kejahatan kita bisa melihat berbagai macam hal yang tidak baik yang dilakukan manusia. Kalau kita bisa merenungkan dalam Lukas 12, bagaimana Yesus memberikan pada kita untuk selalu harus berjaga-jaga, harus selalu waspada terhadap segala macam yang namanya ketamakan. Bicara juga tentang akan uang. Hari-hari ini kita diingatkan kembali bahwa tanpa sadar dunia sedang digoncangkan juga dari sisi ekonomi. Kalau saya bicara dengan rekan saya, segala sesuatunya berjalan secara perekonomian terlihatnya baik. Tetapi kalau dilihat ada juga yang lebih detail bahwa harga yang dia jual produknya tidak bisa naik banyak. Tetapi bahan baku itu naiknya sampai 40-60%. Jadi sementara kita melihat bahwa dunia saat ini sedang berjuang melawan yang namanya pandemi, di satu sisi perekonomian juga akan menjadi parah. Karena apa? Saudara tidak bisa bekerja, saudara bekerja dari rumah, efektivitasnya tidak jelas, saudara bisa memulai segala sesuatunya sampai saat ini kita percaya karena anugerah daripada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat perekonomian dan andai kata pandemi ini berakhir, kita juga akan melihat bahwa yang namanya ekonomi akan menjadi kacau. Nah, keterikatan inilah yang membuat saya berpikir bahwa kita sampai hari ini pasti terikat yang namanya akan uang. Jadi diingatkan kepada seluruh jemaat bahwa kita harus bisa membatasi, waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai kita mempunyai keterikatan. Jangan sampai nanti kita terikat seperti Maria, terikat oleh roh jahat. Bukan 1, 2, atau 3, bisa jadi 7 gitu. Kemudian keterikatan dalam hal kekuasaan. Saat-saat ini kita melihat kalau kita berada dalam level yang mempunyai satu kekuasaan, kita akan bisa menentukan segala sesuatu dengan enak, segala sesuatu dengan baik sepertinya. Tapi kita nggak melihat di bawah kita itu seperti apa. Segala macam keputusan, kalau kita punya kuasa, kita bisa lakukan semuanya sesuai dengan keinginan kita. Dan ini membuat kita menjadi keterikatan juga. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ialah kita harus melepaskan dari segala keterikatan. Seperti tadi Maria dilepaskan dari keterikatannya dengan roh jahat. Maria Magdalena yang waktu itu terikat dengan 7 roh jahat, dilepaskan Tuhan. Kemudian saat Yesus disalibkan, dialah orang pertama yang ditemui oleh Tuhan. Matius 27 ayat 55 dan 56 diceritakan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Nah, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi beberapa wanita termasuk Maria Magdalena ini ada di bawah kayu salib. Kemudian pada saat Yesus bangkit pada hari ketiga, dia menampakkan diri kepada yang namanya Maria juga. Jadi kita harus diingatkan kalau kita belum dilepaskan, kita masih menyimpan keterikatan tersebut, kita akan mendapatkan kesulitan untuk bisa menemui ataupun mengikuti Yesus. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus, saudara harus bisa terlepas daripada keterikatan tersebut. Yang kedua, kelompok kedua yang ditemui Yesus ialah murid-murid. Jadi selain menampakkan diri kepada Maria, Tuhan juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, saudara, yang melihat Yesus naik ke sorga dikatakan juga para murid. Jadi orang yang bisa melihat, mendengar sangkakala bunyi adalah para murid. Makanya kita selalu diajarkan sebagai murid untuk bisa menyaksikan hal tersebut. Karena apa? Kita menjadi bagian daripada penggenapan firman Tuhan. Tuhan selalu berkata kita harus jadi murid. Jangan jadi jemaat yang biasa-biasa aja. Jadi murid. Karena dia bisa mempunyai tugas yang mulia.
tugas daripada gereja, tugas kita semua. Jadi Tuhan juga berfirman dalam amanat agungnya ialah jadikan semua bangsa muridku. Kriteria seorang murid itu apa? Saudara dibaca di Lukas 14 ayat 26, di mana tadi saya sudah bilang kalau misalnya kita mau mengikuti Yesus, kita harus melepaskan segala sesuatu yang menjadi keterikatan kita. Ayat 26 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, disinilah hal kontroversinya. Kita seringkali protes. Bukan saja orang yang menamakan dirinya jemaat, murid Tuhan, bahkan para pembicara juga kadang protes. Masa kita nggak boleh kenal orang tua kita, papa mama kita, ayah ibu kita? Masa kita nggak boleh berbakti kepada orang tua? Kita harus meninggalkan, kita harus membenci bapak, ibu, istri, anak, semua kita harus benci. Kalau tidak, kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Nah, disinilah saudara kita bisa merenungkan bahwa kita harus bisa melihat satu kalimat ini, di mana inti utamanya ialah kita harus mengutamakan yang namanya Yesus. Pribadi lepas pribadi, kita harus bisa mengutamakan yang namanya Tuhan. Nah, saudara punya orang tua baik, saudara punya anak, keluarga, kerabat, semua juga dalam keadaan yang baik. Tapi yang jelas saudara bisa mengutamakan bahwa di dalam keadaan kita berbakti dengan orang tua, kita bertanggung jawab kepada anak, kita mempunyai hubungan yang baik dengan teman. Di setiap keadaan tersebut kita harus bisa tetap mengutamakan Tuhan kita. Bagaimana caranya mengutamakan Tuhan? Yang paling gampang ialah begini. Tadi pagi waktu saudara bangun, saudara sudah saat teduh belum? Doa pagi atau merenung, bukan merenung yang aneh-aneh, tapi merenungkan akan firman Tuhan, gitu kan? Jadi kalau saudara sudah bisa melakukan tersebut, artinya saudara sudah bisa mengutamakan Tuhan. Setelah selesai, saudara berkumpul dengan keluarga saudara, saudara bisa bertanggung jawab sebagai orang tua, saudara bisa berbakti sebagai anak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan melihat satu kalimat dari para kitab, kalau kita mau mengikuti Yesus, benci bapak, ibu kita, anak kita, teman kita, semua kita benci. Bukan begitu caranya. Tapi yang penting adalah kita bisa mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam keseharian kita. Yang kedua, ayat yang ke-27 Lukas 14. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi hal kedua ialah memikul salib. Siapa yang di sini belum pernah lihat salib? Biasa kalau ke gereja pasti ada salib. Biasa kita juga punya salib. Kalau ada perayaan tertentu biasanya ada muncul tuh salibnya. Tapi hari ini nggak ada. Nah, kita sudah pernah lihat yang namanya salib. Apa yang timbul dalam pikiran kita saat kita melihat salib? Saat kita melihat salib, kita melihat adanya kematian daripada Tuhan kita. Mati dalam kehidupan yang lama, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit menjadi satu kehidupan yang baru. Banyak dari kita mungkin sering mendengarkan kesaksian. Dulu kita seorang yang kurang baik, saat ini kita menjadi orang yang lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Demikian. Tapi kalau kita tanya bagaimana dengan kehidupan para rasul zaman dulu, kalau kita baca di Alkitab, semua rasul yang ada di dalam Alkitab kehidupannya berbalik 180 derajat. Contohnya Rasul Paulus. Dulu dia adalah seorang Farisi, orang yang terhormat, disegani, banyak pengikutnya. Tapi saat dia ketemu Tuhan, terbalik, dia malah dikejar-kejar, dianiaya, kapalnya karam, dia miskin, lapar, dibunuh. Itulah kesaksian namanya Rasul Paulus saat dia ketemu Tuhan.
Bagaimana dengan Yohanes? Dia dibuang di satu pulau, namanya Pulau Patmos. Dengan Petrus bagaimana? Waktu ketemu Yesus, dia dikatakan dan divonis dia harus mati di atas kayu salib. Stefanus, dia bersaksi waktu dia ketemu Tuhan, dia dilempar sampai mati. Semuanya terbalik. Nah, artinya bagaimana dengan kehidupan kita? Sanggup nggak kita pada saat kita terima Tuhan untuk mengalami hal-hal seperti itu? Saat-saat ini beberapa dari kita juga sudah terlena dengan keadaan di mana kalau kita mendapatkan berkat, kita pasti ingin mengejar namanya berkat tersebut. Begitu kita nggak diberkati, kita jadi ngomel, kita jadi marah. Marah sama siapa? Marah sama Tuhan. Kita udah ikut Tuhan, jadi muridnya, jadi anaknya, masa nggak diberkati, begitu kan? Tapi kalau misalnya keadaan tersebut kita lakukan tersebut, kita akan punya yang namanya kekecewaan. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, sebagian besar yang bisa saya sampaikan adalah dia akan mengalami hal yang tidak baik. Mungkin dia difitnah, mungkin dia dicerca, mungkin juga dia disakiti dan segala macam. Tetapi untuk hal tersebut, saat saudara memikirkan memikul salib, artinya kita harus siap dengan segala sesuatu itu. Kita harus siap mengalami namanya aniaya. Dikatakan di Alkitab, gereja Tuhan akan mengalami aniaya yang lebih lagi. Makanya kita harus bisa mempersiapkan diri kita supaya kita semua siap saat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus tidak terikat dengan dunia. Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang yang tidak setia, tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara jangan terikat dengan dunia, tapi kita mesti terikat di surga. Tuhan sudah menampakkan diri kepada muridnya, tentunya dengan keinginan daripada Tuhan supaya dia bisa memberitahukan bahwa dia sudah bangkit, dia sudah menang, dan dia pergi ke satu tempat di mana nanti dia akan menyediakan tempat buat kita semua. Yang ketiga kelompoknya tadi saya sebutkan adalah seorang yang namanya Thomas. Thomas kita sudah kenal, dia adalah orang yang dikatakan tidak percaya atau ragu-ragu. Thomas pada saat kejadian Tuhan disalibkan memang tidak ada, dan dia hanya lihat dari kejauhan. Dia melihat Yesus itu mati di kayu salib, lalu dia pergi. Hari berikutnya jiwanya makin tergoncang, sampai hari Minggu, hari ketiga, pengharapannya mungkin ada terjadi, mungkin tidak terjadi. Yang jelas Tuhan ataupun yang dianggap sebagai gurunya yang sudah bersama-sama dia 3,5 tahun ternyata mati begitu saja. Matinya di kayu salib lagi. Dia mengalami yang namanya kekecewaan. Pengharapannya hilang karena seseorang yang menjadi panutannya itu tergantung di kayu salib. Tetapi apa yang terjadi pada saat hari ketiga di mana teman-temannya itu berkumpul, Thomas nggak ada. Pada saat Tuhan memberikan kalimat damai sejahtera, juga nggak ada. Di mana yang lain murid-muridnya bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit dari kematian. Tapi pada hari berikutnya, mungkin katakanlah hari keempat, mereka datang ke rumah Thomas dan bercerita. Semua bercerita bahwa Tuhan sudah datang kemarin saat Thomas nggak hadir, gitu. Dan keadaan Thomas makin terguncang. Dia tidak mengerti
Yang jelas dia mengatakan dia nggak akan pernah percaya, walaupun teman-temannya, katakanlah mungkin ada Petrus di situ, dia menyampaikan, melihat langsung Tuhan itu hadir, tapi Thomas tetap bilang dia tidak percaya. Nggak mungkin dia lihat Tuhan itu mati di kayu salib kok, nggak mungkin lah bangkit. Jadi minggu berikutnya mereka berkumpul, murid-murid berkumpul lagi dalam keadaan ruangan yang tertutup. Kali ini Thomas ada, dan apa yang terjadi? Tuhan menyatakan dirinya kepada Thomas. Tuhan memberi salam damai sejahtera. Semuanya kaget. Dan apalagi pada saat Tuhan menghampiri Thomas, apa yang dia lakukan? Tuhan lakukan apa? Tuhan memperlihatkan dirinya. Ini aku, Thomas, katanya mungkin begitu ya. Tuhan juga menunjukkan lukanya. Tuhan menunjukkan lambungnya, di mana Thomas bisa mencucukkan jarinya, supaya benar yang dikatakan Thomas, supaya dia percaya bahwa Tuhan itu hidup. Thomas langsung dikatakan di Alkitab jatuh tersungkur dengan penuh kasih, tapi dia nggak dendam. Yesus berkata, janganlah engkau tidak percaya, tapi percayalah, inilah aku. Dan saat itu Thomas tersungkur lebih lagi dan berkata, ya Tuhanku, Allahku. Nah, disitulah firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak percaya, tapi tidak melihat, tetapi percaya. Yang namanya Thomas ini, kalau saudara baca di internet, dia mengadakan satu perjalanan panjang setelahnya. Dikatakan dia pergi ke daerah timur, ke Persia, ke India, segala macam. Dan di sana dia mendapatkan hal-hal yang baik. Dia bisa memberitakan Injil kepada kasta Brahma. Dan waktu Portugis juga datang, dikatakan semuanya itu dikatakan hasil daripada penginjilan seorang yang namanya Thomas. Walaupun akhirnya dia juga dibunuh oleh Brahmana ya, tombak daripada Brahmana, begitu kata internet. Dan kita hanya bisa mencatat bahwa apa yang diucapkan Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28, dia hanya menjawab satu kalimat, ya Tuhanku dan Allahku, saat dia bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan pesan, jangan tidak percaya. Kita semua harus percaya. Jangan ada di antara kita tidak percaya pada saat kita memiliki Allah yang hidup. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup menolong saudara, dan dia juga pasti sanggup untuk bisa menolong gerejanya. Jangan seperti Thomas, jangan tidak percaya. Nanti kita bisa jadi seperti yang dikatakan dalam perumpamaan 5 wanita yang bodoh. Kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, dan saat perjamuan ditutup, pintu ditutup, perjamuan dilaksanakan, kita bukan bagian daripada perjamuan tersebut. Yesus sudah bangkit. Artinya apa? Dosa sudah kehilangan kekuatannya. 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar, melihat kesaksian, dan juga kita melihat dengan kepala kita sendiri beberapa dari teman kita yang mungkin berpindah agama, lalu kemudian pindah lagi ke agamanya yang lama. Mereka mempermainkan Tuhan, sebab begitu mereka sudah tidak percaya dengan Tuhan, dia kembali. Atau dengan kata lain, dia bisa memberikan Tuhan itu sebagai satu hal yang dibuat main-main. Nah, itu membuat mereka akan menghadapi yang namanya kebimbangan. Mereka akan berhadapan kembali dengan dosa. Kalau kita yang sebagai orang percaya, kita jangan sampai. Karena apa? Pada saat Yesus bangkit, dosa itu sudah kehilangan kekuatannya. Jadi kitalah yang menjadi pemenang. Pada saat Yesus bangkit, kita punya satu kehidupan baru. Roma 6 ayat 4, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan
dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Salah satu penyesalan yang sering dialami banyak orang adalah bahwa mereka tidak bisa menghapus masa lalu. Mereka ingin memutar waktu supaya bisa memperbaiki kehidupan mereka, tapi tidak pernah bisa. Beberapa cerita fiksi kita sering melihat, bahkan kita juga sering berangan-angan kita bisa putar waktunya. Jadi kita bisa perbaiki kesalahan kita di masa lampau supaya kita menjadi orang yang sempurna. Tapi nggak bisa. Sebagai seorang Kristen kita nggak perlu ragu. Setelah Yesus bangkit, Dia naik dalam kemuliaan dan kembali ke surga. Dia sudah mematikan setiap dosa kita. Dia sudah menyalibkan keinginan daging, dan kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ketika Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Kita punya hidup yang baru. Masa lalu sudah selesai. Kita sudah punya satu kesempatan di mana kita bisa mengukir kehidupan kita di masa depan yang baik bersama dengan Kristus. Kita bukan lagi tawanan daripada dosa, tetapi yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus tetap waspada, berjaga-jaga, jangan sampai dosa tersebut bisa mempengaruhi kehidupan kita lagi. Yesus bangkit, kita punya hidup di dalam pengharapan. Kalau Dia tidak bangkit, sia-sialah keyakinan kita. Kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Tapi karena Yesus bangkit, kita punya satu pengharapan penuh bahwa Dia yang akan menghidupkan kita kembali. Nanti saya baca di Roma 8 ayat 11. Dan apabila kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan berada bersama-sama Dia dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Komisi boleh maju ke depan. Jadi karena Yesus bangkit, dosa kehilangan kekuatannya. Kita punya hidup baru yang penuh pengharapan. Jangan sia-siakan saudara dengan keadaan ini. Apalagi kita merupakan kebangkitan daripada Tuhan. Terima kebangkitan Yesus supaya kita menjadi orang yang merdeka dan berkemenangan. Mari saudara kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Hamba sudah sampaikan Tuhan firman-Mu, di mana kami semua boleh mendapatkan kuasa yang benar-benar berfungsi daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh menaklukkan musuh di bawah kaki kami semua Tuhan, dan kami boleh menjadi pemenang. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk jemaat dimanapun berada Tuhan Yesus, tetap berikan kesehatan yang baik, perlindungan daripada Engkau sendiri Tuhan, supaya kami boleh terhindar segala macam virus, dan kami boleh dalam keadaan yang baik pada saat kami bertemu di dalam kebaktian secara offline Tuhan Yesus, di mana kami boleh bersama-sama dan tetap menyaksikan akan kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk gembala sidang Tuhan, dimanapun Panare berada, selalu menyampaikan firman Tuhan, dan apa yang disampaikan selalu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami juga rindu Tuhan untuk bisa mengangkat tangan kami boleh terima berkat yang berlimpah daripada surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat ini berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau periksa hidupku, menjadi dengan iman dengan dalam Yesus. Beri kemenangan, ini sorak kerayakan, terpujilah Kau Raja Raja, terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja Raja. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali minggu depan bersama-sama kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati.